Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ada hal penting yang akan coba kami sampaikan. Mohon diperhatikan baik-baik karena ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang sampai hari ini masih mencari tiket gitu ya. Jadi ya nanti akan kita coba infokan ada apakah yang memang perlu teman-teman ketahui. Lalu selanjutnya juga ini ada hal yang memang penting gitu ya, yang diawali dari Persib Store, yang mana Persib Store membuka sebesar-besarnya. Mangga teman-teman, ini adalah invasi terakhir katanya untuk jersey Kelmi, baik yang dari home atau yang away. Katanya ini sudah tersedia baik di gerai offline atau di online di marketplace gitu ya. Jadi mangga, kita juga sudah dikasih stoknya di sini cukup ada teman-teman. Jadi mangga sebelum kehabisan. Dan ingat teman-teman, ini kita tidak bertahan lama. Sebelum tanggal 23 masih ada gitu ya, tapi setelah tanggal 23 apalagi misalkan Persib sudah dinyatakan juara gitu ya, di tanggal 23 kita meraih kemenangan lalu menjadi juara, maka akan ada model terbaru. Jadi jersey yang bintang 4 ini akan menjadi langka dan lumayan sangat bersejarah. Jadi mangga teman-teman, daripada mungkin yang di luar kota datang-datang jauh ke Bandung gitu ya, karena store offline kebanyakan yang memang di Bandung. Nah ini teman-teman bisa beli di marketplace, yaitu di Shopee ataupun di Lazada. Tapi yang lebih banyak ini official resminya ada di Shopee saja. Jadi mangga bisa cek di kolom deskripsi gitu ya, karena ini barangnya langsung dari Persib Store-nya teman-teman. Mangga, untuk ukurannya juga masih lengkap, makanya jangan kehabisan. Dicek aja di bawah, lihat-lihat dulu aja. Kalau memang saran saya ingin beli ketika check out itu pagi gitu ya teman-teman. Kalau sekarang lihat dulu saja, mungkin oh ini cirian heula gitu ya, besok pagi sekitar jam 9 sampai dengan jam 3 sore ketika ada live. Nah itu biasanya lumayan bisa dapat diskon 10% gitu ya. Jadi lumayan 200.000 ya bisa menjadi 179 ribuan lah, atau ya sekitaran itu, tergantung mungkin nanti live-nya jam berapa. Kalau nggak ada live ya harga normal gitu ya teman-teman. Baik, itu informasi yang pertama. Lalu yang kedua, ini masalah tiketing. Nah ini masalah tiketing mohon diperhatikan baik-baik. Ini juga dari media official Persib langsung lah gitu ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk tiket, mohon maaf, katanya memang tidak akan dibuka lagi karena tinggi banget teman-teman. Untuk di tanggal 23 Mei nanti itu Persib menghadapi Persijap, yang mana laga terakhir di musim ini di pekan ke-34 juga, yang mana ini sangat permintaannya sangat membludak. Bukan hanya masalah tiket, bukan masalah supporter yang akan datang saja, karena ini juga masalah peliputan katanya. Jadi media-media yang mengajukan izin permisi gitu ya, atau permission untuk meliput Persib Bandung ini datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi teman-teman, mohon yang datang ke stadion di tanggal 23 Mei nanti jaga ketertiban. Sekali lagi, jangan turun ke lapangan. Apapun yang terjadi sebelum Priwit selesai gitu ya, mau itu ada nunggah balakan, jangan gitu. Bisa jadi itu provokator, atau bisa jadi itu ya memang bobotoh yang
apa nggak mau diwarah gitu teman-teman, karena mulai hari ini kita coba kampanyekan gitu ya bahwa jangan melakukan pitch invasion seperti musim lalu ketika Persib Bandung menang di kandang dan semuanya turun ke lapangan sehingga tidak berjalan baik gitu ya untuk penyerahan, dan euforia pemain Persib juga tidak maksimal teman-teman. Jadi sekali lagi mulai hari ini saya ingatkan jangan turun ke lapangan pada saat 23 Mei mendatang, baik yang nonton ke stadion ataupun nanti biasanya setelah selesai babak kedua itu biasanya bisa ada yang masuk katanya gitu ya, bisa merayakan kemenangan Persib Bandung, tapi sekali lagi dengan tertib dan tetap berada di tribun masing-masing gitu ya. Jangan turun, jangan merusak fasilitas, nyabutin rumput, naon ngagunting jala gawang lagi, jaring gawang gitu, dan jangan melakukan hal-hal yang dilarang lah teman-teman. Intinya mah walaupun musim sudah selesai tapi jangan melakukan hal-hal yang memang dianggap tidak benar gitu ya, atau kurang etik, karena media itu bukan hanya media dari nasional saja, tapi media internasional sudah mengizinkan atau sudah meminta izin untuk meliput Persib Bandung di tanggal 23 Mei mendatang. Nah ini memang sedang tinggi, media juga 2 kali lipat daripada sebelumnya, bahkan ya memang dari beberapa pihak juga utusan juga memang ini akan menyorot ke GBLA teman-teman. Walaupun sekali lagi kita ingatkan Persib belum juara sepenuhnya, baru 95% mungkin ya kita nyebutnya. Walaupun udah 95%, tapi kan masih ada beberapa persen yang harus betul-betul kita kawal, karena menghadapi Persijap Jepara pilihannya ada 2 teman-teman, hanya menang atau draw gitu ya. Kalau memang menang ya alhamdulillah, ini mah biar tidak terdapat hal-hal caci maki di belakangnya lah. Kalau menang berarti Persib salah satu tim yang konsisten gitu ya, walaupun ya tidak dimulai dengan baik di awal putaran pertama, tapi dia nama alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau draw, menang dengan draw walaupun juara, sepertinya ada yang kurang gitu ya, dan bisa menjadi salah satu bahan bulian tim-tim tetangga teman-teman. Kita tahu tim tetangga mah udah nggak ada prestasinya gitu ya, udah diaranjuk gitu ya, udah ini udah itu, main lapor, main segala macam, tapi begitu timnya kalah juga malah dibully gitu pemainnya. Jadi bukan dikasih semangat, malah dibully. Tapi ya itulah permasalahan tim tetangga. Kalau memang kita nanti draw, menang dengan cara draw tapi juara, itu juga bisa menjadi bahan bulian. Jadi kita jangan memberikan ruang sedikit pun untuk para pembenci Persib Bandung gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita menang di laga terakhir di tanggal 23 Mei menghadapi Persijap Jepara gitu ya teman-teman. Walaupun Persijap Jepara kita juga tidak memandang sebelah mata, karena pernah mengalahkan kita di putaran pertama, menahan imbang Borneo juga di pertandingan kemarin gitu ya. Dan tadi juga punten teman-teman, Borneo FC itu di laga terakhirnya itu menghadapi Malut United bukan Madura United gitu ya, karena bacaannya aduh saya kasih rep teman-teman, Borneo PS MU gitu ya, maksud saya MU tuh Madura United, ternyata Malut United. Jadi rada-rada kasih word, tapi punten alhamdulillah ini mah teman-teman bobotoh mah barager gitu ya, langsung ngasih koreksinya, Kang punten katanya salah, ini harusnya Malut bukan Madura ya, benar. Jadi kita mah punya sinergi yang positif gitu ya. Alhamdulillah semakin tiap hari nyaksiin kita sama-sama, mungkin ya semakin terhubung gitu ya teman-teman. Bahkan notif handphone saya pun sekarang atau tim redaksi juga aduh katanya ini Kang gitu ya, karena ya nggak apa-apa sebetulnya, email ada, WA ada, jadi kalau yang mau nanya ataupun yang mau kirim pesan mangga bisa dimanfaatkan gitu ya teman-teman. Baik, yang terakhir ini ada informasi menarik dari Wahaji Umuh teman-teman, yang mana mengatakan bahwa betul katanya salah satu pemain Persija Jakarta merasa
tertarik untuk bergabung dengan Persib Bandung? Nah, jawabannya siapa? Jawabannya pada saat yang Persija menghadapi Persib di Borneo atau di Samarinda, dia sedang pemulihan cedera dan sempat melakukan klarifikasi katanya. Nah, itu pemainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya mah kita tidak bisa membahas sekarang karena itu sudah masuk rumors dan gosip. Tapi memang sudah dibenarkan oleh Wahaji Umu. Kalau yang penasaran gitu ya, salah satu pemain Persija memang sudah menyatakan minatnya tertarik bergabung dengan Persib Bandung. Namun menurut Wahaji Umu itu mah terserah Boyan Hodak saja. Kalau memang dia masih tertarik atau dia memang oke juga dengan pemainnya, ya nggak masalah. Tapi ya kita lihat nanti saja sesuai dengan Boyan Hodak kata Wahaji Umu gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.